Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam acara sarapan pada pagi hari ini. Kali ini saya akan memberikan judul pada renungan pada pagi hari ini adalah Menjadi Teladan Bagi Keluarga. Kalau kita tahu, kita lahir dari keluarga yang berbeda. Latar belakang keluarga yang berbeda, asal-usul, status sosial, bahkan setiap keluarga tentunya memiliki story yang berbeda. Seperti contohnya Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Daud dan Mikael dan Batseba. Semuanya punya ceritanya masing-masing. Bagaimana kehidupan mereka. Ada yang memang orang tuanya baik-baik saja, sedangkan anaknya menjadi tidak baik-baik saja. Dengan kata lain, menjadi jahat di mata Tuhan. Ada yang memang benar-benar orang tuanya jahat dari lahir, keturunan yang jahat, ya kita bisa bilang seperti ular beludak, tapi anaknya bisa diubahkan sedemikian rupa. Nah, kita ini tidak pernah tahu bagaimana latar belakang keluarga kita. Melihat dari realita kehidupan zaman sekarang, pada saat ini, sering kali kita melihat bahwa ada akar kepahitan, mengingkari, mengkhianati, mencuri, bahkan membunuh sesama keluarga. Ya, sangat miris ya terjadi ya. Kita tahu bahwa di berita akhir-akhir ini bagaimana seorang ayah mencabuli anaknya, bahkan anak membunuh orang tuanya. Ini hal yang sangat disayangkan. Karena firman Tuhan tidak menganjurkan kita berbuat hal sedemikian rupa. Tapi kita tidak bisa salahkan. Dan itulah memang kenyataannya kehidupan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan bahwa kehidupan awal Kain dan Habel ya memang sudah ditentukan untuk membunuh. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah menjadi teladan bagi keluarga. Itu seperti apa ya? Kita melihat ya dalam firman Tuhan, untuk mengubahkan kita butuh yang namanya firman Tuhan. Untuk menjadi teladan, kita butuh yang namanya firman Tuhan. Kalau kita boleh lihat ya, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di dalam Matius dijelaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dan kita harus mengasihi sesama kita. Jadi ini poin yang pertama. Dan yang poin yang kedua ada di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ini juga berkaitan dengan kitab Ulangan dan Efesus. Di sana dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita harus menghormati ya. Kalau poin yang pertama tadi, kita harus menghormati Tuhan Allah dan sesama. Ini secara universal ya. Jadi kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang di poin kedua ini, kita harus lebih spesifik. Kita menghormati kedua orang tua kita. Atau kedua orang ataupun wali yang mengasuh kita kalau kita dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Jadi kita harus menghormati orang tua. Itu yang dikatakan dari firman Tuhan ini. Dalam Ulangan 5 juga dikatakan, Efesus 6 juga dikatakan demikian. Kita harus menghormati. Tapi tentunya firman Tuhan ini tidak berbicara kepada anak saja, melainkan berbicara juga terhadap orang tua. Jadi bukan hanya anak yang menghormati orang tua, tapi orang tua juga ada firman-Nya.
Kalau kita boleh buka di dalam Kolose 3 ayat 21. Di sana dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Jadi apabila kita sebagai orang tua, baiklah kita mendidik seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal, di sana bagaimana kita mendidik seorang anak, bagaimana kita menegurnya. Ya, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Cara-cara yang harus kita lakukan itu seperti apa? Kita tidak bisa justify atau memvonis anak ya. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Kita tidak boleh menjadi orang tua yang otoriter seperti itu. Pengalaman saya pribadi, saya memiliki kedua orang tua. Kebetulan orang tua saya masih lengkap, masih ada semua. Tapi seringkali orang tua itu susah untuk mengakui kesalahannya. Jadi kalau anak salah sudah dimarahi sedemikian rupa. Tapi kalau orang tua berbuat salah, mereka sangat susah untuk mengucapkan minta maaf. Itu yang dialami oleh keluarga saya dalam kehidupan saya. Nah, bagaimana kita mengubah keluarga itu? Ya kita harus menjadi teladan bagi keluarga. Langkah-langkah untuk menjadi teladan bagi keluarga itu seperti apa? Yang pertama, kita harus mengasihi keluarga kita. Seburuk apapun latar belakang keluarga kita, baik itu broken home, apapun itu, kita harus mengasihi keluarga kita. Kita harus mengasihi wali kita. Bagaimana mereka merawat kita. Ya tentu tidak semua mereka melawat kita dengan kasih. Karena yang pasti kasih itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kita tetap firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi. Mengasihi sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang orang tua kita perbuat, kita harus hormati. Hormati itu dalam tanda kutip kita menghargai. Tapi kita tetap ya apabila orang tua kita salah, kita jangan menjudge langsung, tapi kita nyatakan melalui firman Tuhan bahwa kehidupan yang layak yang harus dilakukan ini seperti firman Tuhan. Jadi kita mencontohkan kehidupan kita supaya orang tua kita mencontoh. Satu, mungkin bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, sopan dan santun, jujur. Jadi seperti itu. Apabila orang tua kita mengalami kesulitan, kita sebagai anak yang sudah bekerja, kebetulan saya sudah bekerja, sudah berpenghasilan, ya saya mengasihi orang tua mungkin membelikan makanan kesukaan atau memberi kado pada saat ulang tahun, yaitu sebagai bentuk kita mengasihi orang tua kita, keluarga kita seperti itu. Mungkin kita tidak punya orang tua, mungkin wali kita. Baiklah kita mengasihi. Dan yang poin yang kedua adalah menghormati keluarga. Jadi di dalam keluarga kita harus menghormati. Memang setiap orang tua atau wali atau kakak atau adik punya privasinya masing-masing. Nah, dengan demikian ya kita lihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya pendapat atau idealismenya mereka itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kita menghormati. Tapi kalau dasarnya perilaku mereka menyimpang dari firman Tuhan, ya cukup kita membuat jarak. Menghormati itu ya sudah. Ini ranahnya kita karena kita harus berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya seperti itu. Misalnya masalah berkata jujur. Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan
berkata jujur, ya sudah, kita lakukan kejujuran. Tapi misalnya ada dorongan dari keluarga kita, dari orang tua kita, misalnya kita disuruh untuk tidak berkata jujur, mungkin dalam hal sekolah, mungkin kita mencontek, misalnya ujian nasional kita disuruh mencontek oleh kedua orang tua kita, karena takutnya kita tidak lulus ujian nasional. Nah, itu jangan dilakukan. Ya kita harus sesuai dengan tracknya firman Tuhan, seperti itu. Jadi kita harus menghormati. Intinya pada dasarnya berpegang teguhlah kepada firman Tuhan gitu. Bukan kepada budaya, bukan kepada kepercayaan nenek moyang kita. Cukup menghargai. Tapi kita tidak boleh mempercayainya, melakukannya seperti itu. Dan yang ketiga, kita mengampuni keluarga. Apabila posisi seperti saya, orang tua saya salah, atau keluarga saya salah, kakak saya, ataupun kalau kita punya adik salah, ya kita harus mengampuni, memaafkan apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu, janganlah kita mengingat-ingat kembali kesalahan. Tapi kita memaafkan, memberikan solusi, atau memberikan saran kepada keluarga kita. Jadi itu lebih bijaksana untuk kita menjadi teladan dalam keluarga. Dan yang keempat, mendukung keluarga. Apabila keluarga kita melakukan sebuah kesalahan, kita kan sudah mengampuni, kita sudah memaafkan. Ya kita ayo dukung, support. Supaya keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita bisa bangun kembali, bisa kembali lagi ke tracknya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Ya jadi poinnya ada 4 untuk menjadi teladan bagi keluarga. Yang pertama adalah mengasihi keluarga, yang kedua menghormati keluarga, yang ketiga mengampuni keluarga, dan yang keempat mendukung keluarga. Biarlah ini menjadi renungan bagi setiap kita, boleh menjadi pengingat supaya kita menjadi teladan bagi keluarga. Ayat yang terakhir dikatakan, Amsal 13 ayat yang kedua-dua, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Yang artinya, warisan itu berbicara bukan tentang harta saja, tapi warisan bagaimana tutur kata kita, perilaku kita. Itulah yang dicontoh dari anak cucu kita, sehingga kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Mulai dari keluarga kecil kita, orang tua kita, kakak adik kita, bahkan sampai keluarga besar kita. Sungguh indah bukan apabila kita menjadi teladan dan keluarga kita diubahkan seutuhnya. Ya sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat